Oke, kembali lagi di Baron Bali Channel. Kali ini daripada kita gabut ya, mending kita langsung grebek workshop dari Cabut Furniture. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti. Ya ntar nonton HP dah dulu. Ini dia workshop Cabut Furniture. Come on. Ya, kita sudah bertemu dengan owner Cabut Furniture. Sore Pak Dut. Halo. Ya, Pak Dut. Boleh kita minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang mungkin? Boleh Pak. Ya, oke. Ayo, kasih Kali Dut. ini kita sedikit mencuri waktunya dari yang punya usaha furniture di Banjar Kekeran, Desa Penatahan. Ampura Pak, yang sedikit mengganggu waktunya. Niki, penapi Gatro. Baik Pak. Ya, baik, ya Pak. siap. Oke. Awal-awal ya, saya ingin bertanya sih, hanya sedikit mengenai usaha yang Bapak buat. Nah, itu Pak ya, kalau boleh tahu usahanya mencakup apa aja Pak ya? Kalau untuk sekarang, karena juga saya ini bukan baru, baru mulai mencoba untuk merintis. Saya itu cuma menerima orderan istilahnya. Jadi custom pelanggan, misalnya ada salah satu pelanggan minta dibuatkan contoh kitchen set. Jadi pelanggan tersebut yang membawa desain sendiri. Siap. Dia minta nanti saya sesuaikan dengan di lokasi dan saya custom sedikit-sedikit. Oke, siap. Sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin perkenalan diri dulu Pak, supaya mungkin teman-teman nanti kenal. Ya, silakan Pak. Nama saya Iketut Sekari Putra. Saya asal Banjar Kekeran, Desa Penatahan. Status bisa atau enggak? Boleh, terserah. Oke. Lanjut. Kalau status nantilah ya. Oke. Next, video selanjutnya. Ya. Terus untuk ini Pak, untuk usaha ini sudah berapa lama sih Pak Dut ngejalanin? Kalau fokusnya, saya merintis ini dari awal mulai corona. Dulunya saya bercerita sedikit nih ya. Ya, boleh. Histori saya dulu. Saya dulunya bekerja di salah satu hotel ternama yang ada di Bali, tepatnya di Nusa Dua. Karena corona pandemi ya. Akhirnya saya dirumahkan, dan semenjak itu saya mulai sedikit-sedikit mencoba untuk membuat hal-hal kecil lah dulu, seperti hambalan segala macam. Saya coba posting di sosial media, dan dilihatlah oleh teman-teman terdekat lah awalnya. Terus dia mencoba ngasih saya kesempatan buat berekspresi. Dia mencoba mencari suatu, memesan suatu, lalu saya buatkan. Mungkin dari teman-teman itu menyebarlah beritanya dan sampai sekarang. Sekarang ya. Oke, berarti hampir 3 tahun kurang lebihnya. Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Siap. Mantap. Ini belajar seperti ini, Pak Tut nih belajar atau memang awalnya sudah punya basic untuk furniture? Kalau belajar sendiri saya enggak ya. Saya belajar otodidak. Karena juga mungkin ada keturunan. Dahulunya kakek saya. Wes, mantap ya. Kakek saya dulunya juga mengerjakan hal seperti ini, tapi kan dulu menggunakan alat manual, segala macam, dan alatnya pun itu dulunya kan di rumah kakak saya. Sekarang sudah saya keep, saya ambil sebagai
pedoman, sebagai apa ya, motivasi. Ini loh, kakek saya dulu mengerjakan hal-hal seperti ini dengan menggunakan alat-alat tradisional, dan hasilnya pun bertahan sampai sekarang gitu. Oke, berarti mungkin ada alat-alat dari peninggalan kakek yang dipakai untuk saat ini? Untuk saat ini enggak, karena alatnya itu juga udah usang sekali. Jadi hanya untuk motivasi aja ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak Tut, modal awal Pak Tut buat seperti ini berapa sih modalnya Pak? Kalau untuk modal ya, terus terang saya hampir tidak mengeluarkan modal sepeser pun. Saya mengerjakan ini awalnya dari cerita saya tadi, ada teman yang minta, dia ngasih, malah dia yang ngasih uang terlebih dahulu. Dia ngasih DP lah istilahnya. Dikasih DP terlebih dahulu. Ini buatkan saya bahkan lebih, DP-nya itu lebih. Disitulah mulai saya sedikit demi sedikit dari hasil penjualan, ada keuntungan sedikit, saya belikan alat. Terus berkesinambungan seperti ini kan, jadinya hampir yang tidak mengeluarkan uang buat beli alat dan segala macam gitu. Mantap. Berarti memang dari DP itu ya. Dari keuntungan saya belikan alat, karena kalau alatnya kurang, kerjanya pun juga lebih lambat. Pasti tentunya, ya. Pasti ada kendala gitu. Ya. Oke. Nah, Pak Tut, kendala itu kan tentu saja pasti ada ya. Nah, apa saja sih kendalanya Pak Tut di saat mengerjakan kerjaan ini? Kalau kendala, setiap permintaan customer kan pasti beda-beda. Di situ saya menemukan kesulitan tersendiri dan tantangan bagi Tiang sendiri untuk meningkatkan skill Tiang sendiri kan. Dan habis untuk kesulitan yang lain, saya rasa sih tidak terlalu banyak lah kesulitan, karena proses dari pembuatan ini kan kita dibutuhkan kedetailan dari hasil finishing terakhirnya itu. Detailnya itu sih paling itu saja mungkin yang kesulitan yang saya alami. Oke. Terus strateginya Pak Tut ke depannya nih apa supaya masalah tersebut tidak akan terjadi lagi, atau mungkin strategi-strateginya apa sih supaya bisa menambah bisnis ini? Kalau strategi saya saya sih sekarang cuma bergerak di bidang online dan dari mulut ke mulut kan. Kalau untuk menangani kesulitan itu, saya akan terus mencoba untuk menghasilkan hal yang lebih bagus, bukan lebih banyak atau lebih banyak keuntungan atau gimana. Hasilnya itu lebih bagus dan lebih memuaskan customer itu sendiri. Siap. Mantap. Oke. Dan di samping dia itu, dia mau rintis usaha niki. Di samping buat yang pribadi kan, dan betul. Untuk warga sekitaran, kalau semisal ada yang anak-anak muda terutamanya ya, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, saya menampung di sini. Tapi dengan pendapatan yang tidak sama seperti di luar. Saya mencoba menampung di sini, saya berikan dia kegiatan, meskipun tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedikit tidak dia ada pemasukan ya. Betul. Untuk mengurangi minusnya itu. Siap, mantap. Berarti pemikiran yang betul-betul apa ya, bisa saya sebut ya, mungkin pemikiran yang luar biasa sekali sih ya. Saya nggak bisa berkata banyak. Jadi tentunya Pak Tut kedepannya pasti kan akan ada harapan nih. Pasti Pak De, pasti. Harapan Pak Tut apa sih? Harapan yang sih untuk membesarkan ini, semoga dikenal lah. Khususnya di seputaran penebalan, supaya dikenal nanti kan. Kalau misalnya usahanya ini berdiri dan sukses, seperti kata saya tadi, saya akan mencoba untuk merekrut orang-orang lokal yang khususnya di Banjarkekeran, yang terutamanya yang nggak mempunyai pendapatan tetap, sedikit tidaknya dia bisa untuk bertahan hidup lah gitu. Pencapaian sih
sama seperti pengusaha-pengusaha lain Pak De, mencari keuntungan Pasti ya. Nggak munafik dia pasti. Betul, siap. Oke deh, kalau begitu terima kasih Pak Tut atas waktunya yang sudah banyak mengganggu Niki. Semoga nanti kedepannya apa yang Pak Tut cita-citakan itu tercapai. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin dari Tiang. Selanjutnya saya akan buat konten-konten seputaran desa kekeran dulu. Oh ya Pak Tut, akhir acara nih Pak Tut. Kalau ingin mengetahui atau ingin membuat produk-produk furniture custom, itu kemana sih Pak Tut? Kalau pengen custom bisa langsung ke Tiang atau hubungi aja nomor yang tertera di bawah Niki. Di bawah Niki berarti ya. Nomor WA Tiang sudah dicatat sama Pak D. Nanti minta tolong bagi teman-teman pengguna sosial media khususnya di akun YouTube nih Pak D. Ya, akun YouTube nanti akan masuk. Tiang mohon juga ketimbang buang kuota percuma, marilah kita support channel-channel lokal kita. Ya, betul. Terima kasih ya. Dengan cara men-subscribe dan like dan tentunya di-share. Oke. Semoga channel lokal kita khususnya anak-anak Bali lah dimanapun berada, semoga bisa menyaingi konten kreator yang ada di luar. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tut. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya.